Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu, NIM 202101200049 dari Program Studi Teknik Elektro. Di mata kuliah Piranti dan Rangkaian Elektronika ini, saya akan membuat karakteristik MOSFET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Ervina Despiania Jahra dengan NIM 202101200053. Saya dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Nusa Tenggara. Di mata kuliah Piranti dan Rangkaian Elektronika sesi ke-7 ini, saya dan teman saya akan membuat video karakteristik MOSFET. Nah, apakah teman-teman sudah tahu MOSFET itu apa? Nah, sebelum teman saya membuat rangkaian MOSFET di aplikasi Proteus dan menjelaskan kurva karakteristiknya, lebih dahulu saya akan menjelaskan tentang MOSFET. Apa itu MOSFET, cara kerjanya, jenisnya, dan lain sebagainya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum teman saya membuat rangkaian MOSFET di aplikasi Proteus dan menjelaskan kurva karakteristiknya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang MOSFET, pengertiannya, dan lain sebagainya. Nah, apakah teman-teman sudah tahu MOSFET itu apa? Berikut penjelasannya. Nah, ini ada gambar dari MOSFET. Jadi, MOSFET ini adalah salah satu tipe dari transistor. Mempunyai 3 kaki, yaitu drain, gate, dan source. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian MOSFET. Jadi, MOSFET ini adalah singkatan dari Metal Oxide Semiconductor Valid Effect Transistor. Adalah sebuah perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai switch dan sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik. MOSFET adalah inti dari sebuah IC atau integrated circuit yang didesain dan dipublikasi dengan single chip karena ukurannya yang sangat kecil. MOSFET memiliki 4 gerbang terminal, antara lain source, gate, drain, dan body. Selanjutnya ada fungsi dari MOSFET. Selain digunakan sebagai komponen inti dari IC, MOSFET juga memiliki beberapa fungsi dan kegunaannya masing-masing sesuai jenisnya. Yang pertama, sebagai penguat. Jadi, karena kemampuan impedansi input yang sangat tinggi, MOSFET banyak digunakan sebagai penguat. Alasannya karena resiko terjadi hilangnya sinyal akan dapat diatasi dengan baik. Yang kedua, MOSFET sebagai saklar. Jadi dengan menggunakan MOSFET sebagai saklar, maka rangkaian elektronik akan terhubung dengan semua jenis gerbang logika. MOSFET juga mampu mengendalikan beban arus yang tinggi. Selain itu, MOSFET lebih murah dibanding dengan transistor bipolar. Jika ingin membuat MOSFET sebagai saklar, maka harus mengkonfigurasinya dalam kondisi on atau cut off. Yang ketiga, MOSFET sebagai pembangkit. Bisa digunakan sebagai pembangkit sinyal pada aplikasi transistor atau pemancar radio. Selanjutnya, MOSFET sebagai mixer. MOSFET dapat digunakan sebagai mixer atau pencampur 2 jenis tegangan AC. Aplikasi fungsi MOSFET dapat ditemukan pada rangkaian mixer audio dan lain-lain. Lalu cara kerja MOSFET ini bagaimana sih? Nah, jadi tujuan dari MOSFET adalah mengontrol tegangan dan arus melalui antara source dan drain. Komponen ini hampir seluruhnya sebagai switch. Kerja MOSFET bergantung pada kapasitas MOS. Kapasitas MOS adalah bagian utama dari MOSFET. Permukaan semikonduktor pada lapisan oksida di bawah yang terletak di antara terminal sumber dan saluran pembuangan. Hal ini dapat dibalik dari tipe P ke tipe N dengan menerapkan tegangan gerbang positif atau negatif masing-masing. Ketika kita menerapkan tegangan gerbang positif, lubang yang ada di bawah lapisan oksida dengan gaya dan beban yang didorong ke bawah dengan substrat. Daerah
Daerah penipisan dihuni oleh muatan negatif terikat yang terkait dengan atom akseptor. Elektron mencapai saluran terbentuk tegangan positif, juga menarik elektron dari sumber N dan mengalirkan daerah ke saluran. Sekarang, jika voltase diterapkan antara saluran pembuangan dan sumber, arus mengalir bebas antara sumber dan saluran pembuangan dan tegangan gerbang mengendalikan elektron di saluran. Alih-alih tegangan positif, jika kita menerapkan tegangan negatif, saluran lubang akan terbentuk di bawah lapisan oksida. Nah, ini adalah gambarnya. Yang bawah itu adalah bodinya, lalu ada kaki source, gate, drain-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya, jenis-jenis dari MOSFET. Berdasarkan cara kerjanya, MOSFET dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mode peningkatan, dan yang kedua, mode penipisan. Yang pertama ada mode peningkatan atau enhancement mode. MOSFET mode peningkatan terdiri dari MOSFET P-channel dan N-channel. MOSFET mode peningkatan ini pada fisiknya tidak memiliki saluran antara drain dan source karena lapisan bulk meluas dengan lapisan silikon oksida pada terminal gate atau gerbang. Mode peningkatan MOSFET memerlukan tegangan gerbang source atau VGS untuk mengalihkan perangkat on. Mode peningkatan MOSFET setara dengan saklar no atau normally open. Nah, ini adalah gambar dari enhancement mode yang channel N dan channel P. Selanjutnya, mode penipisan atau depletion mode. Pada mode penipisan, antara drain dan source terdapat saluran yang menghubungkan kedua terminal tersebut, di mana saluran tersebut memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengalirnya elektron bebas. Lebar dari saluran tersebut dikendalikan oleh tegangan pada gerbang MOSFET. Mode penipisan MOSFET memerlukan tegangan gerbang source atau VGS untuk mengalihkan perangkat off. Mode penipisan MOSFET setara dengan saklar NC atau normally closed. MOSFET mode deplesi terdiri dari MOSFET P-channel dan MOSFET N-channel. Ini adalah gambar dari depletion mode, N-channel, dan dua-duanya N-channel ya. Lalu selanjutnya, berdasarkan saluran yang digunakan, MOSFET ini dibedakan menjadi tiga, yaitu ada NMOS, PMOS, dan CMOS. Yang pertama ada NMOS. Nah, NMOS ini terbuat dari substrat dasar tipe min P dengan daerah source dan drain. Didifusikan tipe N+, dan daerah channel terbentuk pada permukaan tipe min N. NMOS yang umumnya banyak digunakan ada NMOS jenis enhancement, di mana pada jenis ini source NMOS sebagian besar akan dihubungkan dengan min VSS. Mengingat struktur dari MOS itu sendiri hampir tidak memungkinkan untuk dihubungkan dengan plus VDD. Dalam aplikasi gerbang NMOS dapat dikombinasikan dengan resistor PMOS atau dengan NMOS lainnya sesuai dengan karakteristik gerbang yang akan dibuat. Sebagai contoh, sebuah NMOS dan resistor digabungkan menjadi sebuah gerbang NOT. Yang kedua ada PMOS. Resistor PMOS terbuat dari substrat dasar tipe N dengan daerah source dan drain didifusikan tipe P+, dan daerah channel terbentuk pada permukaan tipe P. PMOS yang umumnya banyak digunakan adalah PMOS jenis enhancement, di mana pada jenis ini source PMOS sebagian besar akan dihubungkan dengan plus VDD. Mengingat struktur dari MOS itu sendiri hampir tidak memungkinkan untuk dihubungkan dengan min PSS. Dalam aplikasi gerbang PMOS dapat dikombinasikan dengan resistor, NMOS, atau dengan PMOS lainnya sesuai dengan karakteristik gerbang yang akan dibuat. Sebagai contoh, sebuah PMOS dan resistor digabungkan menjadi sebuah gerbang NOT. Yang ketiga ada CMOS. MOSFET tipe komplementari ini mengalirkan arus penguras sumber melalui saluran tipe min N dan tipe min P secara bergantian sesuai dengan tegangan yang dimasukkan pada gerbangnya. Nah,
ada gambar PMOS, NMOS, dan CMOS. Selanjutnya, karakteristik MOSFET. Jadi MOSFET memiliki karakteristik dasar yang menjadikannya memiliki performa yang lebih baik daripadanya bipolar, transistor atau BJT, dan junction valid effect atau JFET. Nah, berikut ini penulisan sajian karakter dasar MOSFET berdasarkan application notes. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini grafiknya. Penulisannya seperti ini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan MOSFET. Yang pertama, kelebihan MOSFET. MOSFET adalah piranti terkendali tegangan, mudah dikendalikan, memiliki impedansi input yang tinggi, merupakan piranti unipolar, piranti switching berkecepatan tinggi, memiliki shape of rating area yang lebih lebar daripada BJT, dan mudah apabila digunakan secara paralel. Nah, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan juga. Nah, kekurangan dari MOSFET ini pada aplikasi tegangan dada atau breakdown yang tinggi di atas 220 volt, loss konduksi pada MOSFET lebih lebar dibandingkan BJT. Pada tegangan dan tingkat arus yang sama dapat mencapai kondisi drop tegangan. Selanjutnya, saya akan membuat karakteristik MOSFET. Yang pertama, kita membutuhkan MOSFET dengan kode IRF520. Taruh di sini. Yang kedua, kita membutuhkan ground. Selanjutnya, kita membutuhkan generator DC. Satu lagi di atas. Nah, selanjutnya kita membutuhkan kalung. Simpan di sini. Kita rakit terlebih dahulu. Selanjutnya kita ubah namanya menjadi VGS. Yang atas menjadi VBS. Nah, selanjutnya kita ubah yang karung ini menjadi selanjutnya kita ke grafik. Transfer.
selanjutnya kita edit graph dan menjadi VDS 10 yes. Yang selanjutnya address ID selanjutnya simetri. Nah, dan selesai karakteristik MOSFET. Terima kasih. Beres.